Oke, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Nola. Hari ini Bu Nola akan menjelaskan tentang modifikasi makanan khas daerah. Oke, sebelumnya, mendengar kata modifikasi, apa yang pertama kalian pikirkan? Pasti motor, mobil, sepeda, ya enggak? Karena yang biasa dimodifikasi adalah 3 benda ini. Ternyata makanan khas daerah juga bisa dimodifikasi. Oke, minggu lalu Bu Nola sudah meminta teman-teman untuk menuliskan pengertian dari modifikasi makanan daerah. Sekarang kita lihat bersama. Apakah yang teman-teman tulis sama dengan yang ada di PPT-nya Bu Nola? Oke, pengertiannya dulu, yaitu cara mengubah suatu makanan dari makanan biasa menjadi makanan yang baru tanpa menghilangkan cita rasa aslinya agar makanan terlihat menarik. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah tanpa menghilangkan cita rasa aslinya, ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, jika makanan khas daerah itu memiliki rasa manis, tidak boleh diubah menjadi gurih. Jika makanan khas daerah itu memiliki rasa gurih, tidak boleh diubah menjadi manis. Masih bingung? Oke, Bu Nola kasih contoh ya. Contohnya misalnya bakpia, makanan khas daerah Yogyakarta. Bakpia cenderung rasanya adalah manis karena isinya adalah kacang hijau. Jadi si bakpia ini tidak boleh diubah rasanya menjadi gurih. Misalnya dimodifikasi isinya menjadi isi daging ayam atau daging sapi. Itu tidak boleh karena materi kita adalah modifikasi. Kecuali materi kita adalah inovasi. Kalau inovasi produk boleh. Jadi cita rasa diubah itu boleh ya kalau inovasi. Tetapi karena materi kita adalah modifikasi, jadi tidak boleh mengubah cita rasa dari makanan itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan modifikasi makanan khas daerah. Ya, ada 5 di sini. Ya, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen itu siapa? Konsumen itu kita, ya, para pembeli. Ya, jadi keinginan konsumen sekarang beraneka macam. Misalnya menginginkan makanan dengan berbagai rasa, berbagai warna, berbagai bentuk seperti itu. Sehingga makanan itu perlu dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, ya. Yang kedua adalah menciptakan peluang usaha. Ya, melihat keinginan konsumen atau pembeli yang seperti tadi, beraneka macam, dapat menciptakan peluang usaha bagi pengusaha, misalnya pengusaha bakpia. Dia melihat jika para pembeli berminat terhadap bakpia dengan beraneka macam rasa, sehingga membuka peluang usaha bagi si penjual bakpia. Dia menciptakan atau memodifikasi bakpia dengan beraneka macam rasa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menambah daya tarik konsumen. Ya, mungkin dengan warnanya berwarna-warni, mungkin dengan aneka macam bentuknya lucu-lucu, sehingga konsumen atau pembeli tertarik membeli makanannya. Ya, yang keempat, mengangkat citra dan cita rasa makanan. Ya, belum lama ini kakak kelas kalian yang barusan lulus kemarin membuat sushi dari jadah tempe. Ya, jadi makanan khas daerah si jadah tempe itu dibuat sushi. Ya, sushi makanan khas daerah mana? Jepang, pintar. Ya, jadi supaya dapat bersaing dengan makanan yang dari luar, perlu diadakan modifikasi atau dibuat modifikasi. Oke, yang terakhir, untuk memperpanjang usia produk makanan, ya. Contohnya, misalnya tadi bakpia ya. Bakpia isinya kacang hijau. Kalau bakpia kacang hijau bisa bertahan mungkin 3 sampai 4 hari. Sudah basi, ya. Kemudian dimodifikasi menjadi bakpia kering dengan berbagai macam rasa. Ada coklat, stroberi, durian dan sebagainya. Ya, dengan bakpia kering itu teksturnya isinya nggak basah. Jadi usia produknya semakin lama atau kadaluarsanya semakin lama. Itu adalah tujuan dari modifikasi makanan. Macam-macam modifikasi makanan. Yang pertama adalah modifikasi bahan baku. Di sini adalah bahan bakunya yang kita ubah. Contohnya, misalnya donat. Ya, donat bahan bakunya apa? Tepung terigu. Pinter. Kita ganti dengan kentang misalnya, jadi donat kentang. Donat kentang termasuk ke dalam modifikasi bahan baku. Contoh lainnya, oke Bu Nola kasih contoh misalnya kueku. Teman-teman semuanya tahu kueku seperti apa?
Oke, yang bentuknya seperti tempurung kura-kura warnanya merah. Kita ubah bahan bakunya. Kueku bahan bakunya misalnya tepung ketan ya, kita ubah menjadi misalnya ubi ungu. Ya, jadi kueku ubi ungu termasuk ke dalam modifikasi bahan baku. Yang kedua ada modifikasi isi atau topping. Ya, kita menambahkan isi di dalamnya atau aneka macam topping di atasnya. Misalnya kue cubit. Kue cubit kita tambahkan beraneka macam isi buah misalnya di dalamnya. Atau menambahkan beraneka macam topping di atasnya. Ada topping Oreo, coklat, keju dan sebagainya. Oke, yang ketiga ada modifikasi rasa. Jadi di sini kita ubah rasanya menjadi beraneka macam rasa. Ada rasa coklat, stroberi, keju, durian. Contohnya misalnya martabak. Martabak dengan aneka macam rasa. Itu bisa ya. Yang keempat ada modifikasi bentuk. Jadi di sini bentuknya yang diubah. Misalnya dari bentuk bulat menjadi persegi panjang misalnya. Atau contohnya bakso. Bakso bentuknya bulat. Sekarang ada modifikasi bakso dengan bentuk barbel misalnya, atau bentuk hati, atau bentuk tumpeng. Itu modifikasi bentuk. Yang kelima ada modifikasi warna. Tentunya menggunakan pewarna makanan ya, dengan berwarna-warni, makanan berwarna-warni. Contohnya misalnya kue lumpur. Kue lumpur dengan beraneka macam warna. Itu bisa. Yang terakhir adalah modifikasi teknik olah. Misalnya dari kukus menjadi oven atau dari goreng menjadi panggang dan sebagainya. Nanti Bu Nula kasih contoh-contohnya di bawahnya. Contoh yang pertama ada modifikasi bentuk dan bahan baku ya. Di sini Bu Nula menyebutkannya contohnya adalah tiwul. Tiwul yang awalnya bentuknya seperti yang digambar depan, kemudian dimodifikasi menjadi bolu atau cake. Ya, itu adalah modifikasi bentuknya. Kemudian modifikasi bahan bakunya didapat dari mana? Dari bahan baku. Awal bolu atau cake adalah tepung terigu. Kemudian kita ganti menjadi tepung singkong atau tepung pembuat tiwul. Itu termasuk modifikasi bahan baku. Jadi dalam bolu atau cake tiwul ini ada dua macam modifikasi. Selanjutnya ada modifikasi bentuk dan bahan baku. Bu Nula menyebutkannya adalah contohnya puding ubi ungu. Biasanya puding dari agar-agar biasa dan susu. Kemudian di sini Bu Nula tambahkan ubi ungu. Jadi bahan bakunya Bu Nula tambahkan ubi ungu. Kemudian modifikasi bentuknya. Bentuknya menjadi berbentuk bunga. Gitu. Jadi dalam satu puding ubi ungu ini, dalam satu makanan ini ada dua macam modifikasi. Oke. Selanjutnya ada modifikasi isi atau topping dengan menambahkan isi di dalamnya atau aneka macam topping di atasnya. Di sini Bu Nula menyebutkan contohnya ada serabi aneka macam topping. Ada topping keju, ada topping coklat, ada topping pisang, nangka, dan sebagainya. Kemudian yang bawah ada serabi kuah nangka. Biasanya kuahnya nggak ada apa-apanya, hanya santan. Kemudian di sini Bu Nula tambahkan dengan nangka, ya. Jadi modifikasi isi. Kuahnya jadi ada isinya nangka. Seperti itu. Selanjutnya ada modifikasi isi dari lumpia. Lumpia makanan khas daerah Semarang ya teman-teman. Biasanya isiannya adalah rebung. Banyak yang nggak suka rebung karena mungkin rebung itu baunya tidak sedap ya. Kemudian dimodifikasi isinya. Misalnya diisi sayur bisa, kemudian diisi ayam bisa, diisi sosis juga bisa. Ya, di sini adalah modifikasi isi. Selanjutnya modifikasi rasa. Dengan menambahkan beraneka macam rasa di dalamnya. Coklat, stroberi, nangka, durian, green tea, red velvet, dan sebagainya. Di sini Bu Nula memberikan contoh ada pukis, bakpia, bolu, dan kue cubit. Mungkin nanti teman-teman bisa memberikan contoh lainnya. Di sini ada modifikasi bahan baku lagi dari cake. Ya, cake bahan baku awalnya adalah tepung terigu. Kemudian bahan bakunya diubah menjadi tepung singkong. Jadi cake singkong. Itu bisa, ya. Nah, ini selanjutnya ada modifikasi warna.
Ini adalah makanan khas daerah Bantul. Teman-teman yang tinggalnya di Bantul pasti tahu makanan ini ya. Namanya geplak. Geplak awalnya hanya berwarna putih dan coklat dari gula pasir dan gula Jawa. Kemudian dimodifikasi berbagai warna-warni ya dengan pewarna makanan. Jadi lebih cantik penampilannya. Sudah, kemudian ada modifikasi teknik olah. Di sini teknik olahnya yang diubah ya. Di sini Bu Nula memberikan contoh adalah adonan sus, kue sus. Jika adonan kue sus itu dipanggang, dia akan jadi kulit kue sus atau kulit roti sus. Tetapi jika adonan kue sus tadi kita goreng, maka akan kita dapatkan churros. Semuanya tahu churros? Contoh lainnya adalah es krim goreng. Biasanya es krim hanya dibekukan saja, kita dinginkan saja. Nah, di sini kita modifikasi teknik olahnya. Dari yang dibekukan itu kita goreng, jadi es krim goreng. Sudah, sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan nanti teman-teman bisa WA Bu Nula atau DM IG Bu Nula atau line Bu Nula juga boleh. Nanti silahkan ditanyakan yang belum jelas tentang materi yang mana, ya. Yang tujuan, pengertian, atau macam-macam modifikasi, atau contohnya. Nanti silahkan teman-teman tanyakan ke Bu Nula langsung.